Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, sebagaimana biasa, marilah kita baca suratul Fatihah untuk pengarang kitab Faidur Rahman, yaitu Kiai Soleh Darat. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara, kemarin terakhir kita membaca penjelasan tentang surat Al-Baqarah dan Alif Lam Mim. Pengertian Alif Lam Mim. Nah, sekarang dilanjutkan dengan ayat berikutnya, yaitu Dzalikal kitabul la raiba fih. Utawi mengkono Alif Lam Mim iku kitab kang ora ana padha mamang sekabehane wong kang duweni akal. Jadi kitab atau yang dimulai dengan Alif Lam Mim itu adalah kitab yang tidak diragukan oleh orang yang punya akal gitu. Setuhune iki kitab kang den waca Muhammad iku kitab saking Allah Subhanahu wa taala, ora saking gaweane Muhammad dhewe, krana sira kabeh ora ana bisa niru ing iki kitab. Jadi kitab yang dibaca oleh Nabi Muhammad ini atau itu adalah dari Allah karena dan bukan buatan Muhammad, karena kalian tidak dapat menirunya. Utawi iki kitab kang den waca Muhammad iku ora ana padha mamang manusa kabeh kang padha duweni akal sampurna. Ini diulang lagi bahwa kitab ini adalah tidak diragukan oleh orang yang punya akal sempurna. Kalau tadi di awal dikatakan yang tidak punya akal, di sini yang tidak punya akal sempurna. Itu tidak meragukan. Yang punya akal sempurna itu tidak meragukan. Tuhune iki kitab saking Allah Subhanahu wa taala, ora saking gaweane Muhammad dewi. Kitab ini dari Allah, bukan dari buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Utawi maknane loro makna loro setuhune iki ayat kalam khobar. Nah, adapun makna yang dua tadi, bahwa kitab itu tidak mengandung keraguan dan bahwa itu bukan buatan Muhammad, itu adalah kalam khobar. Ya, di dalam bahasa Arab ada istilah ini ya dalam ilmu balaghah. Jadi kalam atau kalimat itu terdiri dari dua, yaitu ada kalam khobar atau mungkin dalam bahasa kita ya pernyataan atau statement, dan kalam insya. Khobar itu menyatakan sesuatu yang sudah terjadi atau yang ada atau realitas, menyatakan realitas, itu kalam khobar. Tapi ada kalam insya. Kalam insya itu meminta atau meramalkan sesuatu yang belum terjadi, yang akan terjadi, permintaan, doa, perintah, itu namanya kalam insya. Ya. Jadi ada kalam insya, ada kalam khobar. Jadi di sini kalau tadi Alif Lam Mim Dzalikal kitabul la raiba fih itu dibaca sebagai kalam khobar, maka maknanya adalah demikian, yakni aweh weruh Subhanahu wa taala setuhune manusa kabeh ora ana padha mamang yen setuhune iki kitab Quran iku saking Allah Subhanahu wa taala, ora saking Muhammad dewi. Jadi kalau dibaca sebagai kalam khobar, pernyataan mengenai sesuatu yang sudah ada, yang sudah terjadi, maka itu artinya adalah bahwa manusia tidak meragukan lagi bahwa Al-Quran itu dari Allah dan tidak dari Muhammad sendiri.
Anapun anane musyrikin utawa Yahudi utawa Nasrani ora padha ngandel, balik padha mamang, mongko iku ora den wilang-wilang karena dudu insan sempurna ngakale. Adapun ada orang musyrik, orang Yahudi, orang Nasrani tidak percaya, bahkan meragukan bahwa itu dari Allah, maka itu tidak direken, tidak dianggap gitu ya, tidak menjadi pertimbangan. Kenapa? Karena mereka itu dianggap tidak sempurna akalnya, tidak bisa berpikir secara jernih, mungkin begitu. Utawi setuhune iki ayat kalam insya maknane nahi, tegese aja ana padha mamang sira kabeh setuhune iki kitab kang den waca Muhammad iku saking Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dibaca sebagai kalam insya, tadi kalam insya itu sesuatu yang belum terjadi, maka maknanya adalah makna larangan, ya, yakni bahwa kalian jangan ragu-ragu bahwa kitab ini yang dibaca Muhammad adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata jangan ragu-ragu itu berarti bukan khobar, ya, itu sesuatu yang insya yang belum terjadi. Angendika ahlil batin utawi mengkono-mengkono kitab iku perjanjen ana ing dalem alamul mitsaq wal uhud, ing dalem dina alastu birabbikum qalu bala. Para ahli batin, ya, ini kitab Faidur Rahman ini banyak berbicara tentang ahli batin, ya. Para ahli batin ngendika berkata bahwa kitab itu adalah perjanjian di dalam alamul mitsaq wal uhud, di dalam hari perjanjian, yaitu ketika manusia, dalam Al-Quran dikatakan ketika manusia belum turun ke bumi itu diadakan perjanjian. Alastu birabbikum, bukankah Allah berfirman kepada semua anak Adam, bukankah aku Tuhan kalian? Maka semua menjawab bala, ya, Tuhan adalah Tuhan kami. Den janjeni ing atase anetepi tauhid fi rububiyah lan anetepi ubudiyah ing dalam ibadah. Janji itu apa? Janji itu berupa untuk menetapi, untuk untuk bersungguh-sungguh di dalam menauhidkan kerububiyah, ketuhanan Allah, dan menetapkan kehambaan manusia di dalam ibadah. Iku ora ono podo mamang malih setuhune iku perjanjian, iku hak. Jadi tidak diragukan bahwa perjanjian itu adalah perjanjian, adalah benar-benar terjadi. Qala ta'ala alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa anibuduni hadza siratum mustaqim. Di dalam surat Yasin itu dikatakan, bukankah aku, kata Allah, telah berjanji kepadamu wahai anak Adam agar kalian tidak menyembah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang jelas. Dan agar kalian menyembahku, ini adalah jalan yang lurus. Jadi Quran atau kitab itu adalah perjanjian dengan dua hal tadi itu, tidak menyembah jadi menuhankan ketuhanan Allah dan menyadari kehambaan manusia itu. Summa qala, kemudian dikatakan hudal lil muttaqin. Ya. Utawi mengkono-mengkono kitab iku dadi sabab anutuhaken marang wong kang bakal dadi muttaqin ing fi ilmillah. Jadi hudal lil muttaqin itu petunjuk, sebagai petunjuk bagi orang bertakwa. Maknanya adalah bahwa kitab itu menjadi sebab menunjukkan orang yang akan menjadi muttaqin di dalam pengetahuan Allah, ya, atau muttaqin bagi Allah. Lalu dikatakan utawi maknane muttaqin iku ana 3 werna. Sedangkan makna muttaqin itu ada 3 macam. Suwiji
muttaqin makna ngedoi syirik lan ngedoi dosa kang dadi sebabe langgeng ing dalem neraka. Qala ta'ala wa alzamahum kalimatat taqwa. Yang pertama adalah makna muttaqin itu orang-orang yang menjauhi syirik, menyekutukan Tuhan, menjauhi dosa yang menjadi sebab abadi di dalam neraka. Allah berfirman, dan kami tetapkan, kami wajibkan bagi mereka kata takwa, ya, atau prinsip takwa. Lan kapindhone maknane muttaqin iku ngedoi maksiat kabeh lan ngelakoni taat kabeh zahiron wa batinan. Muttaqin pengertian yang kedua adalah menjauhi orang-orang yang menjauhi maksiat semuanya dan menjalankan kepatuhan, ketaatan kepada Allah, baik zahir maupun batin. Ya, jadi bisa saja orang itu taat zahirnya, batinnya tidak. Tapi di sini yang dipahami muttaqin itu orang yang taat zahir dan batin. Qala Allah Ta'ala walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Ya, seandainya atau alangkah baiknya seandainya ahli kampung itu beriman dan bertakwa. Lan kaping telune maknane muttaqin iku bersih-bersih atine lan sirre saking barang kang dadi nungkulaken ing Allah Ta'ala. Lan iya ikulah takwa kang hakiki. Sedangkan pengertian yang ketiga, takwa itu artinya adalah orang-orang yang muttaqin itu adalah orang-orang yang membersihkan hatinya, membersihkan, ya, tidak hanya sekali, membersihkan atau yang selalu berusaha membersihkan hatinya dan sirnya. Kalau hati kemarin sudah disebut itu yang jadi ada hati, ada sir yang lebih dalam lagi dari hati, dari hal yang membuatnya lupa dari Allah atau menyibukkannya dari Allah. Dan inilah takwa yang hakiki atau muttaqin yang hakiki. Jadi kalau yang pertama tadi muttaqin itu hanya menjauhi syirik dan dosa, ya, sehingga tidak masuk neraka. Jadi itu sifatnya mungkin lebih fisik mungkin begitu. Yang kedua, muttaqin itu artinya menjauhi maksiat dan menjalankan taat zahirun wa batinan, baik lahir maupun batin. Itu tingkatan yang kedua. Lalu yang ketiga ini, muttaqin itu artinya membersihkan hati sehingga tidak tidak memandang, tidak memperhatikan kecuali Allah. Jadi membersihkan hati dari semua yang membuat kita lupa kepada Allah. Apakah itu harta benda, jabatan, atau keinginan-keinginan, atau yang lainnya. Ya, utawi iki ayat manggone marang telung perkara kabeh. Sedangkan ayat ini itu menjelaskan ketiga persoalan itu. Tegese setuhune iki kitab dadi sabab nuduhaken marang manusa kabeh bisa ngedohi syirik lan ngedohi maksiat lan ngelakoni perintah lan bisa tinggal masyallahi jukung marang Allah yen iku manusa fil azal kepasti bakal dadi saadah. Ya, tadi kan dikatakan tiga, ya. Jadi yang pertama, kitab ini menjadi sebab yang menunjukkan kepada manusia semua agar dia bisa menjauhi syirik, menjauhi maksiat dan menjalankan perintah serta bisa meninggalkan yang selain Allah. Ya. Jukung marang Allah jadi semata-mata hanya karena hanya Allah. Kalau manusia itu memang ditakdirkan atau sudah ditentukan akan menjadi orang yang bahagia. Qala ta'ala fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Allah berfirman, ingatkanlah dengan Quran orang yang takut kepada janjiku. Jadi orang yang sudah takut diingatkan dengan Quran. Sesungguhnya peringatan itu akan bermanfaat bagi orang yang beriman. Kalau tidak beriman, ya apa manfaatnya? Tidak ada, karena dia tidak beriman. Moko kang awal takwa awam, kang kapindune takwa akhos,
Kaping telu takwane akhosul khawas. Jadi itulah seperti yang sering kita dengar dari Al-Ghazali, ada tentang puasa, ada puasa awam, puasa akhos, ada puasa akhosul akhos. Ini takwa juga begitu. Jadi takwa awam yang ya menjauhi syirik dan menjalankan taat. Lalu takwa akhos, ya, yaitu menjalankan peribadatan atau keimanan itu zahiran dan batinan. Lalu yang ketiga akhosul akhos atau khawasul khawas, itu yang lalu dalam pengertian membersihkan diri dari apapun yang akan membuat lupa kepada Allah. Maka takwane awam dadi oleh Islam lan iman. Jadi takwanya orang awam itu mendapatkan Islam dan iman. Takwane akhos dadi oleh yakin lan ihsan, sedangkan orang akhos, orang khusus itu mendapatkan yakin dan ihsan. Yakin, kepastian hati, ihsan, berbuat kebajikan kepada orang lain. Takwane khawasul khawas dadi oleh musyahadatul ayan, fanaun an nafsihi birabbihi. Sedangkan takwanya orang yang khawasul khawas, yang lebih khusus lagi, atau yang elite of the elites, itu mendapatkan musyahadatul ayan, bermuka-muka dengan Tuhan, yaitu fana an nafsihi birabbihi, melupakan dirinya karena melihat Tuhannya, karena menyadari keberadaan Tuhannya, mungkin begitu. Jadi ini tingkat yang ketiga. Kalau takwanya orang biasa, ya itu mendapatkan Islam dan iman. Jadi Islam itu menjalankan ibadah-ibadah yang formal yang kita lihat, lalu iman meyakini, ya dalam mudahnya itu rukun iman. Sedangkan akhos itu yakin dan ihsan. Selain yang tadi, selain yang tingkat pertama tadi, ditambah lagi keyakinan dan ihsan. Ihsan itu selalu membual, selalu keluar dari dirinya hal-hal yang baik, itu ihsan. Apakah orang lain berbuat baik atau tidak, tapi kebaikan itu keluar dari dirinya. Itu menjadi, ya, membual bukan dalam arti bohong, ya, membual dalam arti seperti mata air, ya, selalu keluar daripadanya hal yang baik, itu ihsan. Sedangkan orang khawasul khawas itu lalu yang dilihat sehari-hari itu hanya Allah. Ya, memang ini rumit, ya, tapi maksudnya semua hal itu tidak dilihat dari pertimbangan-pertimbangan untung rugi secara duniawi, ya, tapi dilihat seperti kalau susah itu ridho, kalau mendapatkan keuntungan itu syukur, dan seterusnya. Itu salah satu makna dari khawasul khawas itu, musyahadatul ayan, melihat Allah bermuka-muka, mungkin begitu. Ini dari hudalil muttaqin tadi. Ada satu pertanyaan yang mestinya saya jawab tadi malam, tetapi karena baru saya terima hari ini, maka saya jawab sekarang. Pertanyaan dari siapa ini? Saudara Sudarmo, ya, dari Sudarmo dari mana? Dari Gresik. Sudarmo dari Gresik itu bertanya, barangkali tersirat dalam tafsir Mbah Soleh Darat atau menurut Kiai sendiri, posisi filsafat bagaimana? Sepanjang pembacaan saya terhadap kitab tafsir Faidur Rahman ini, dan saya belum selesai membacanya, saya baru katakanlah memulai membacanya dengan teliti, itu ya ketika mulai mengaji ini, tidak ada pembicaraan tentang filsafat secara terang-terangan itu, atau secara tersurat atau tersirat, itu tidak ada. Kalau ditanya lalu posisi filsafat bagaimana, filsafat itu mungkin bisa dimaknai dengan beberapa makna, ya. Yang pertama, kalau filsafat dimaknai sebagai pencarian kebenaran,
kebenaran yang diterima itu lalu dipertanyakan lagi, dipertanyakan dan terusnya, maka buku ini mengandung hal itu juga. Jadi tidak percaya dalam satu hal, melainkan dipertanyakan, dicari dalilnya, dicari sumbernya dan seterusnya. Maka ini filsafat secara praktek memang ada. Jadi kecintaan kepada kebenaran dalam pengertian lalu kebenaran yang diterima itu tidak diambil begitu saja, tetapi dipertanyakan, diolah, diteliti dan seterusnya. Kalau itu yang dimaksud, ya ada. Yang kedua, kalau filsafat itu dimaknai sebagai metode berpikir yang harus masuk akal, yang harus konsisten, lalu terpadu, terorganisasi dengan baik, maka di sini pun filsafat itu ada dalam setiap penjelasan keagamaan itu selalu ada yang demikian. Maka dalam buku-buku Al-Ghazali ya kita lihat beliau menyerang filsafat, tetapi bahasanya sendiri, cara berpikirnya itu cara berpikir filsafat. Nah, yang ketiga yang ini ditolak oleh para ulama Ahlus Sunnah adalah filsafat yang berusaha menjelaskan prinsip-prinsip atau poin-poin di dalam agama ini dengan pemikiran yang terutama berasal dari tradisi pemikiran Yunani. Nah, ini yang ditolak. Ya, yang begini ya, misalnya menjelaskan bahwa alam semesta ini berasal dari faid Allah, dari dari limpahan, mungkin begitu ya, dari limpahan Allah. Allah itu akal yang maha berpikir, lalu dari pemikiran Allah itu muncul akal-akal dan seterusnya, itu yang ditolak. Jadi filsafat dalam pengertian tradisi pemikiran Yunani yang mengandalkan pada daya imajinasi, daya refleksi manusia, ini yang di sini ditolak. Ya, jadi ada katakanlah pertengkaran atau permusuhan atau silang pendapat antara falasifah di masa lampau dengan mutakallimun, ahli kalam. Ya, ini sebenarnya mereka bertentangan dalam hal-hal yang seperti itu. Bagaimana menjelaskan agama, bagaimana menjelaskan penciptaan, hubungan manusia dengan Tuhan dan seterusnya. Ketika itu dijelaskan dengan metode dan bahan-bahan dari pemikiran Yunani, itu yang dimaksud falsafah dalam pikiran para mutakallimun dulu. Tetapi kalau filsafat dalam pemikiran berpikir secara tertib, mencari kebenaran, itu mutakallimun atau ulama-ulama Ahlus Sunnah juga melakukannya. Dengan tradisi berpikir yang ada di dalam rambu-rambu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kira begitu, kurang lebihnya saya minta maaf. Marilah kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.